Shalom adik-adik, halo, shalom. Wah senang banget nih, sekarang sudah ada Kak Deon, juga Kak Tia dan waktunya kita untuk sekolah minggu. Iya. Gimana nih kabarnya adik-adik semua di rumah, sehat? Puji Tuhan sehat Kak. Puji Tuhan sehat luar biasa. Penyertaan Tuhan itu selalu luar biasa ya Kak Tia ya. Iya, Kak, buat iya. Kak Deon, buat Kak Tia dan juga buat adik-adik di semua. rumah semua. Nah adik-adik sekarang sudah waktunya kita untuk sekolah minggu. Kita bertemu di tempat ini dan sekarang yuk adik-adik Kak Deon sama Kak Tia ajak adik-adik buat untuk di rumah tenang, duduk manis terlebih dahulu. Kita mau mulai sekolah minggunya. Boleh ajak papanya, mamanya, adiknya untuk sama-sama di depan TV ataupun di depan handphone adik-adik untuk kita beribadah bersama-sama. Yuk sekarang lipat tangan, kita tutup mata, kita mau undang hadirat Tuhan hadir bersama-sama kita di sekolah minggu saat ini. Yuk adik-adik yuk kita mau juga pujikan, haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus adik-adik. Katakan haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik kita mulai dari awal. Kita lebih sembah Tuhan. Katakan haleluya, 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 sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik sekarang Kak Deon beri waktu untuk katakan syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau belajar mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau saat ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari adik-adik, sekarang Kak Deon ajak untuk kita berdoa. Lipat tangannya, fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, Kak Deon yang pimpin. Adik-adik dengarkan Kak Deon berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kesehatan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami punya Tuhan yang hidup seperti Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan dengan riang gembira, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Tuhan berkati sekolah minggu pada hari ini Tuhan, biar Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan, kami di rumah ataupun kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Kak Tia gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Tia. Nah adik-adik gimana? Di rumah pasti juga luar biasa kan? Pastinya Kak. Pasti luar biasa. Nah adik-adik hari ini kan udah masuk di bulan Desember ya Kak ya. Iya. Wah ini suasana Natal udah kerasa banget nih. Dan sebentar lagi kita juga bisa merayakan Natal bersama-sama teman-teman kita di sekolah minggu loh Kak. Iya Kak Deon. Iya. Nah tapi caranya adik-adik harus daftar dulu nih. Buat adik-adik ya udah bisa ditinggal di rumah, di gereja ya kan. Nanti adik-adik bisa beribadah di gereja. Nah tapi untuk itu adik-adik kita mau puji Tuhan dulu. Karena ini waktunya kita untuk puji Tuhan. Adik-adik mengasihi gak sama papa mamanya? Mengasihi Tadi ya, Kak. mengasihi. Kakaknya adiknya dikasih semua ya. Nah kasih itu katanya sabar Kak, murah hati, tidak sombong, Tidak suka marah-marah. bener banget. Nah kita mau pujikan KASIH. Ayo Kak, yuk kita pujikan KASIH. Ya adik-adik bisa tepuk tangan terlebih dahulu di rumah yuk. Kasih KASIH. Ayo paigran semua yuk. KASIH, KASIH. Kasih itu apa? Ayo ingat ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, bilang. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah, bener banget adik-adik. Kalau kamu katanya anak Tuhan harus mengasihi sesama. Gak boleh tuh nakal sama temennya, sama kakaknya, sama adiknya. Apalagi gak nurut ya sama papa mama ya. Iya. Itu namanya kasih.
Nah, adik-adik masih siap, masih semangat untuk puji Tuhan? Masih dong Kak Masih. Dion. Nah, kita mau pujikan biar kita bisa menari Bila Roh Allah Ada. Oke Kak, kita pakai gerakan ya. Oke dong. Gerakannya bebas sesukanya adik-adik di rumah ya. Iya. Mau nari gimana bebas, yang penting kita mau puji nama Tuhan bila Roh Allah ada. Oke ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Siap puji nama Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Nari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, 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 lompat lagi ya. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, 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 lompat lagi. Ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bentar-bentar buat Tuhan Yesus. Ini udah bulan Desember. Nggak asik rasanya kalau kita nggak nyanyi lagu-lagu Natal ya. Iya Kak. Bener banget. Nah, kita mau pujikan yang tema Natal tuh apa ya Kak? Kita Sorga Bergema Kak. Oh, benar sekali. Kita mau pujikan Kita Surga Bergema. Oh iya, itu identik sama Natal ya adik-adik ya. Nah ya adik-adik harus semangat, kita mau pujikan lagu ini biar suasana Natal tuh nggak kerasa cuma di studio aja ya kayak, tapi di rumahnya adik-adik juga harus kerasa. Apalagi Dajo di rumah adik-adik udah dipasangin belum sama pohon-pohon Natal? Katanya udah belum dipasang. Belum Kak. Belum ya, habis dari sekolah minggu kita harus bikin pohon Natal yang keren banget di rumah. Iya. Setuju? Setuju Kak. Oke, tapi kita pujikan dulu. Kita Kita Surga Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun
adik-adik ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Senang banget ya rasanya kalau Tuhan Yesus itu lahir di bulan Desember ini ya, kayak kita bisa Natalan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua di rumah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menyenangkan hati Bapa kita adik-adik. Kita harus ikuti kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau adik-adik di rumah itu nggak nakal, harus nurut sama papa mama, mengerjakan PR. Nah, kita jadi anak Tuhan yang baik. Yuk adik-adik yuk, sekarang kita mau dulu persembahan. Kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa persembahan seperti biasanya, scan QR code ataupun adik-adik bisa nih titipin ke papa mama yang sudah datang ke gereja. Kita mau persembahan sambil kita nyanyikan Kita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeay. Nah, adik-adik kita tadi sudah senang-senang ya, Ya, udah senang-senang, udah bener, Kak, memuji ya. nama Tuhan. Adik-adik udah semangat lagi. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian siapkan dulu Alkitabnya, dipersiapkan dulu. Terus juga adik-adik harus menyiapkan hati dan pikirannya. Sudah ya, sudah tenang? Tidak boleh melakukan kegiatan atau aktivitas lain selain kita mau fokus sama Tuhan. Oke? Kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
hanya bagi Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kak Tia yang akan pimpin doa. Ya Dede, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan setiap sabda firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang selalu menyertai kami, memberkati kami. Engkau membuka mata, hati, telinga, pikiran kami Tuhan untuk terus tertuju kepadamu saja ya Yesus. Kiranya Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak di tempat ini dapat menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa di dalam ibadah raya pada siang hari ini. Ayo, tadi sudah memuji Tuhan belum? Udah ya, kita sudah bersuka cita. Kita sudah bergembira, sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk yang bawa Alkitab, ayo semua duduk diam, tenang dan buka Alkitab. Adik-adik ya, buka Alkitabnya. Yuk. Dan sebelum kita membaca Alkitab, Bu Naftali mau tanya, bulan ini bulan apa adik-adik? Yaitu bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember kita ingat apa? Yaitu benar ya, kita akan memperingati kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini ya juga seputar tentang Natal ya, atau tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita akan buka di dalam Lukas pasalnya 2. Mulainya ayat 8 sampai 20 ya. Tetapi Bu Naftali mau baca yang 8 sampai 13 saja. Yuk. Sudah siap semua? Sudah ya? Yuk, puji Tuhan. Mulai ayat 8 ya. Judulnya yaitu Gembala-Gembala. Mulai ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah." Puji Tuhan ya. Nanti dilanjutkan lagi ya, dibaca masing-masing ya. Nanti dilanjutkan. Sekarang Bu Naftali mau cerita tentang apa tadi? Gembala. Gembala yang bersukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, gembala, kita tahu gembala waktu kita tahu domba. Ini dia adalah gembala domba. Kalau di daerah sana ya, daerah timur sana, gembala ini menggembalakan domba-dombanya enggak. Kalau di sini kan pagi digembalakan di lapangan mungkin, terus nanti sore pulang seperti itu ya. Tapi kalau di sana enggak, menggembalakan terus sampai pagi, mungkin sampai malam, mungkin malamnya juga tidur di padang, di tempat
mereka ada di situ, mungkin mendirikan tenda untuk berteduh di situ. Nah, seperti itu. Nah, pada suatu malam gembala-gembala ini juga ya pada waktu itu malam yang mungkin ya gelap, karena malam biasanya gelap, kadang paling ada rembulan atau bintang-bintang. Nah, di situ juga para gembala dalam keadaan dingin dia duduk-duduk ya, karena malam hari itu sambil duduk dia berbincang-bincang. Gembala-gembala ini berbincang-bincang satu dengan yang lain bersama dengan teman-temannya. Nah, dalam berbincang-bincang terus pada saat dia baru ngobrol ya, mungkin ada seperti api unggun gitu biar untuk menghilangkan dingin. Nah, terus pada waktu dia baru ngobrol-ngobrol seperti itu, ada suara ya, ada cahaya yang sangat terang sekali. Kaget, para gembala pada kaget, ada apa ini? Terus ada suara, jangan takut. Ya, tadi ya, hari ini ya ada malaikat katakan, tiba-tiba ayat 9 tadi ya dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Gembala-gembala pada takut karena ada cahaya terang sekali. Tapi malaikat katakan, jangan takut. Karena aku memberitakan kesukaan yang besar. Karena hari ini telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota mana? Kota Daud. Nah, para gembala itu baru masih bengong seperti itu. Ada malaikat mereka juga banyak memuji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, setelah malaikat itu mewartakan bahwa ada kelahiran baru, yaitu Tuhan Yesus lahir. Terus malaikat itu pergi. Setelah itu para gembala berbincang-bincang. Oh, ada malaikat datang dan memberitakan bahwa hari ini ada kelahiran Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Ayo kita akan datang, kita akan pergi ke Tuhan Yesus lahir di mana adik-adik? Yaitu di Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Terus para gembala ini dengan sukacita, ya dia tidak memikirkan domba-dombanya, mungkin ada sebagian dombanya yang diajak, ada yang ditinggal ya. Biar dia lari dengan antusias, dengan sukacita, dia lari menuju tempat yang diberitakan malaikat tadi, yaitu di Bethlehem. Dia lari, terus ada benar di situ ada cahaya terang di satu rumah kecil, yaitu di kandang. Tuhan Yesus enggak lahir di rumah sakit, enggak di rumah yang besar, enggak, tapi Tuhan Yesus lahir di kandang. Nah, waktu itu para gembala terus lari-lari ya, itu ada cahaya terang di satu tempat atau di rumah yang sangat kecil itu kok berbentuk kandang. Terus dia tetap lari, terus dilihat di situ terbaring bayi Yesus. Pada saat itu gembala-gembala bersukacita, terus di situ dia menyembah karena ada Raja di atas segala raja yang lahir ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Setelah selesai dia memuji Tuhan, mungkin seperti itu ya. Terus di situ Maria dan juga Pak Yusuf di situ juga ngobrol-ngobrol sama gembala. Terus mungkin tanya ya, gembala, Pak Gembala, kenapa kamu bisa sampai di sini? Terus mungkin Pak Gembala ini cerita, iya tadi ada waktu aku di padang, di tempat yang sepi, ada malaikat Tuhan yang menyatakan bahwa hari ini telah lahir, yaitu juru selamat bagi manusia. Aku terus lari ke sini, ternyata benar. Nah, karena diberitahu oleh malaikat, kami bersama-sama datang ke tempat ini menyembah Yesus juru selamat. Dia bersukacita. Setelah itu
setelah menyembah Tuhan Yesus, dia bersuka cita, para gembala ini lari terus apa? Dia mungkin karena malam, keesokan harinya tidak dia karena bersuka cita, terus dia lari, dia cerita, Yesus sudah lahir, ada raja dari segala raja yang lahir di dunia, seperti itu. Dia bersuka cita, ya. Dalam firman Tuhan dikatakan bersuka cita. Nah, memuji Tuhan. Ayat 14 ya, coba Bu Natali bacakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, semua bersuka cita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pada bulan ini kita bersama-sama memperingati yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di dunia ini, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus mau datang menemui kita semua. Nah, sekarang Bu Natali mau tanya, apakah Tuhan Yesus juga lahir dalam hati kita? Ya. Biarlah Tuhan Yesus juga lahir dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah mau lahir di dunia. Lahirnya aja tidak di rumah sakit, tidak di rumah yang mewah, tetapi dia mau lahir di kandang. Biarlah kesempatan ini kita gunakan ya. Biarlah Tuhan Yesus lahir dalam hati kita. Kita bersuka cita seperti para gembala tadi karena Yesus lahir di dalam hati kita. Yuk kita akan baca ya berbagai ayat hafalan, yaitu di mana? Di Amsal 16 ayatnya 24. Ya. Amsal 16 ayat 24. Begini firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. Juga biarlah Tuhan Yesus juga lahir dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus menyertai kita, sehingga kita bersuka cita. Firman Tuhan di dalam Amsal katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mewartakan sukacita. Seperti gembala-gembala tadi, mewartakan sukacita kepada semua orang. Mungkin ada teman kita yang belum kenal Tuhan, kita kasih cerita bahwa hari ini sudah lahir, Tuhan Yesus sudah lahir di dunia. Ya, Tuhan Yesus juga sudah lahir di hatiku. Mungkin ada temannya yang belum ngerti, belum kenal Tuhan. Kita boleh cerita. Kita berikan rasa sukacita kita kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus senantiasa merangkul teman-teman kita. Senantiasa kita berteman pada semua orang. Kita kalau berteman enggak boleh milih-milih, tetapi kita bersuka seperti Tuhan Yesus juga tidak pilih-pilih, ya. Menolong kita semua, kita juga tidak boleh pilih-pilih, tetapi kita harus bersama-sama dengan teman-teman kita seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Kita belajar mengasihi teman-teman kita, juga keluarga kita. Amin ya. Pada hari ini telah lahir, yaitu siapa? Juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Firman Tuhan pada siang hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu tentang gembala-gembala yang bersuka cita karena sudah diberitahu malaikat bahwa hari ini sudah lahir, yaitu juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Yuk kita akan berdoa, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir dalam hati kita. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah datang dan ada dalam hati kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih
Kalau saat ini Tuhan Yesus sudah lahir di dunia, tetapi terlebih Tuhan Yesus sudah lahir di dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan Yesus, walaupun kami masih muda-muda, masih kecil-kecil, tetapi kami mau belajar mengasihi Tuhan. Kami mau belajar juga menjadi terang bagi teman-teman kami. Kami boleh bersukacita bersama teman-teman kami. Sehingga Tuhan Yesus juga merasa sukacita karena kami juga boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau saat ini kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil masih belum bisa bersama-sama berkumpul di dalam ibadah tatap muka, tetapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus juga hadir di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih-Mu Tuhan senantiasa menolong kami, juga keluarga kami. Tuhan Kau berkati keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan sendiri ikut campur tolong. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati negara bangsa kami. Dan Engkau Tuhan pulihkan bangsa kami, beri pertobatan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau di negara kami juga masih ada COVID Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan COVID ini akan segera berlalu dan Engkau sendiri yang ikut campur dan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Tuhan juga berkati tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah terbesar bagi hidup kami, yaitu untuk Tuhan Yesus yang sudah mau datang, sudah mau lahir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Akulah